Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Kita kembali mau belajar merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini? Dikatakan Tuhan melengkapi dan memberdayakanmu. God equip and empower you. Diambil dari kitab Keluaran pasal yang keempat dan yang ke-12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah Bapak Ibu, tentunya dalam beberapa hari ya kita sudah mendengar pesan Tuhan ini dari gembala yang telah menguraikannya, menjelaskannya. Demikian juga rekan-rekan yang lain. Tentunya selama beberapa hari ini juga mungkin kita merenungkan pesan Tuhan ini. Ya, kenapa Tuhan sampai memberikan pesan ini buat setiap kita. Kemarin di Komsel juga kita membahas ya apa yang mungkin Tuhan ingatkan buat setiap kita. Dan kita bersyukur ya. Karena Tuhan mau memperlengkapi dan memberdayakan setiap kita masing-masing. Dan tentu waktu kita dengar pesan ini kan wah luar biasa, senang sekali ya. Tapi tunggu dulu ya. Kalau kita mungkin kembali membaca apa yang menjadi pesan Tuhan ya, inti pesan Tuhannya. Saya bacakan dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih lagi. Yang menjadi pesan Tuhan buat kita ya, umatnya dikatakan begini, bahwa apabila umat Tuhan ada sebagaimana ia ada hari ini, artinya sebagaimana kita ada ya sampai hari ini, dengan segala kemampuan yang dimiliki, terlebih apabila dibandingkan dengan pada waktu awal mengiring Tuhan, itu semua karena Tuhan telah memberikan segenap pertumbuhan. Ya, Tuhan telah menanam umatnya di sebuah gereja dan memilih seorang gembala untuk menggembalakannya, mengajarkan, menuntun dan sebagainya. Meskipun di atas semuanya itu tetaplah Tuhan yang memegang kendali. Ya, namun di sini ada penekanannya. Dikatakan begini, namun jangan berpuas diri dulu, karena semua yang diperoleh itu belum apa-apa. Masih banyak hal lagi yang Tuhan mau ajarkan. Masih banyak hal lain yang Tuhan mau tambah-tambahkan. Ada karunia-karunia yang belum teraktivasi, ada potensi yang sudah lama ditaruhkan namun belum terbuka dan sebagainya. Ya, ada satu poin yang Bapak Gembala sampaikan ya, yaitu memahami bahwa Tuhan tidak memanggil orang yang sudah qualified, tetapi Ia meningkatkan kualifikasi orang-orang yang dipanggilnya. Ya, di samping 2 hari kemarin kita sudah dengar ya dari rekan-rekan pekotbah yang lainnya untuk memperlengkapi kita. Ya, nanti Bapak Ibu bisa dengar kembali kalau mungkin kemarin saya nggak ikut ya, atau mungkin waktu hari Selasa nggak ikut, saya harus dengar lagi pesan Tuhan ini. Ya, nah apa yang bisa saya bagikan ya, yang bisa lewat apa yang saya renungkan waktu saya mempersiapkan, nggak jauh dari apa yang menjadi inti pesan Tuhannya ya di situ, karena sudah ada kalimatnya di situ. Jadi yang mau saya bagikan adalah begini, memahami bahwa rencana Tuhan memang belum selesai ya atas kita. Ya, memahami bahwa rencana Tuhan belum selesai atas kita karenanya sadari dalam diri kita ada potensi luar biasa yang sudah Tuhan taruh ya. Sudah Tuhan taruh di dalam pribadi lepas pribadi tentunya ya. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal yang keempat yang ke-12 dikatakan begini, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah Bapak Ibu, kalau kita mungkin baca ya kisah ini kan mungkin sebagian udah cukup hafal, kurang lebih sudah tahu kisahnya. Awal dari bagaimana Musa ketika dia ada di Midian, di tanah Midian ya. Setelah 40 tahun pertama dia ada di istana dan kemudian 40 tahun berikutnya ada di Midian. Sampai kemudian dia bertemu ya dengan satu pemandangan yang membuat dia tertarik sampai akhirnya dia datang dan kemudian terdengarlah suara Tuhan ya. Sampai akhirnya disitulah muncul percakapan yang luar biasa sebetulnya ya. Dan bagaimana seorang Musa kita tahu, di dalam kita sudah belajar 4 hal. Ada 4 hal yang mungkin pada saat itu Musa tidak menyadari ya tentang jati dirinya. Bagaimana mungkin dia kurang begitu mengenal akan pribadi Tuhannya. Ya kemudian mungkin dia merasa ada kekhawatiran ya tentang penolakan, atau mungkin dia merasa aduh Tuhan aku nggak mampu ya dan sebagainya. Dan di Komsel juga kita bahas hal-hal apa lagi
Ya, mungkin di dalam keseharian kita kadang-kadang kita juga berpikir, aduh Tuhan, kadang-kadang aku takut nanti aku gagal. Aku takut mungkin aku nanti ditertawakan orang, ya, dan lain sebagainya, masih banyak tentunya, ya. Tapi yang luar biasanya adalah apa Bapak Ibu? Kalau kita melihat kembali kepada pribadi Musa, di dalam kitab Ulangan itu begitu banyak hal yang Musa tulis, yang diajarkan kepada umatnya. Diingatkan kembali buat generasi yang dia bawa, ya, di padang gurun, walaupun dia nggak masuk ke tanah perjanjian, tapi di situ begitu banyak nasihat-nasihat yang Musa sampaikan. Artinya kan kekurangan dia di dalam perjalanan pengiringan Tuhan, betapa kita bisa melihat Tuhan tambahkan begitu luar biasa, sampai bagaimana dia bisa berhasil memimpin, ya, menjadi pemimpin untuk membawa bangsa yang besar keluar dari tanah Mesir. Ya. Nah, kita belajar tentunya beberapa hal. Dan dari kalau kita melihat diri kita dulu, ya, seperti mungkin yang ada di pesan Tuhan, saya juga jadi kembali teringat waktu dulu pertama lahir baru, ya, bagaimana mengiring Tuhan adalah sebuah keputusan yang harus diambil, keputusan dengan apa ya, yang harus disertai dengan tekad, ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak sertai dengan tekad dan kemauan, bisa gagal di tengah jalan. Dan kita harus terus menekuninya. Ya. Ketika saya memutuskan untuk datang setiap hari, itu bukan karena kekuatan saya sendiri. Wah, saya mau memperlihatkan kepada orang, nih saya begini loh, nih saya begitu loh, enggak. Tapi saya percaya semua adalah karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya. Sampai hari ini, ya, kalau saya melihat, wah betapa luar biasa. Ya. Bisa dipakai oleh Tuhan seperti ini, itu sesuatu hal yang luar biasa. Walaupun saya di dalam perjalanan itu menyadari ada masih banyak kekurangan-kekurangan, ya. Tapi bukan sesuatu yang menjadi alasan yang membuat kita menjadi orang yang kemudian udahlah begini aja, udah begitulah selesai, enggak, ya. Ternyata memang kalau kita dapat pesan Tuhan ini, berarti kan kita harus renungkan lagi. Wah, ternyata di depan sana masih banyak tugas yang mungkin di dalam diri kita ini masih belum digali gitu. Nah, tentu kalau kita renungkan, ya, kenapa saya tadi membagikan poin tersebut, ya. Kalau kita berpikir yang namanya orang tua, ya, orang tua ketika Tuhan percayakan anak-anak lahir di dalam sebuah keluarga, dikaruniai anak. Sebagai orang tua, kita pastinya akan mempersiapkan anak sebaik mungkin. Ya. Dari sejak dia lahir, kita kasih makanan-makanan yang bergizi supaya dia bertumbuh sehat. Kemudian sampai mungkin dia bertumbuh usianya bisa bicara. Kemudian kita juga pasti mengajarkan, apalagi kalau udah di dalam Tuhan, ya, kita mengajarkan nilai-nilai kebenaran, sesuatu yang pastinya selalu yang terbaik. Memperlengkapi mereka, ya, supaya ketika mereka bertumbuh menjadi dewasa, mereka menjadi orang-orang yang benar-benar kuat, orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Ya, tentu harapan orang tua itu pasti selalu yang terbaik buat anak-anaknya. Mereka akan mempersiapkan anak-anak mereka dengan mungkin pendidikan yang terbaik, ya. Belum lagi mungkin ajaran-ajaran yang nilai-nilai yang tentunya berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Belum lagi mungkin ketika mereka melihat sebagai orang tua, pastinya kita bisa melihat ada potensi apa nih, ada talenta apa nih yang mungkin anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan itu kita bisa lihat, yang bisa mungkin anak-anak ini kembangkan, mereka bisa bisa berhasil, ya. Dan sebagai orang tua nggak mungkin kita langsung mencegah. Ya, nggak mungkin kita membuat mereka menjadi orang yang gagal. Ya, pasti kita akan memberikan dukungan sepenuhnya, memberikan motivasi, semangat. Itu kan semua kalau dipikir, itu kan sedang kita sebagai orang tua pun memberdayakan anak-anak kita. Supaya pada saatnya nanti kita bisa melihat keberhasilan mereka, kesuksesan mereka. Dan ketika mungkin apa yang menjadi impian sebagai orang tua, melihat anak-anaknya berhasil. Kira-kira perasaan kita sebagai orang tua apa?
pastinya sangat senang, bahagia, terharu. Ya, wah rasanya luar biasa sekali. Nah begitu juga mungkin kalau kita memahami perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan mungkin seperti apa yang kita rasakan buat anak-anak kita. Bahkan saya percaya pasti perasaan Tuhan lebih dari apa yang mungkin ada di dalam diri setiap orang tua. Ya. Makanya kita mendapatkan pesan ini, wah kita sungguh bersyukur ya, Tuhan selalu melengkapi kita. Bahkan seperti yang Bapak Gembala sampaikan, kalau dapat pesan Tuhan tuh seolah-olah kita tuh sudah dipersiapkan lebih dulu. Ya. Ketika dapat pesan sampai kemudian datang masalah baru kita sadar, oh iya ternyata beberapa waktu lalu Tuhan sudah kasih pesan ini, kita jadi kuat menghadapinya. Itu kita bersyukur ya dengan hal tersebut. Ya, jadi begitu juga dengan pesan Tuhan ini ya, Tuhan melengkapi dan memberdayakan. Nah, ketika saya renungkan lebih lagi, Bapak Ibu tentu mungkin kalau buat Bapak Ibu yang tahu tentang otomotif ya. Di dalam otomotif kalau mungkin yang suka mengikuti balapan Formula 1 atau mungkin MotoGP. Di situ kan kalau kita melihat satu tim ya, di dalam sebuah tim ada yang namanya seorang perancang ya. Perancang apa? Perancang untuk sasis motor atau sasis mobil. Kemudian juga ada orang yang mungkin dia membangun atau merancang mesin yang mungkin akan menghasilkan tenaga mungkin sekian horsepower ya, bisa berlari mungkin di atas 300 km per jam di trek yang lurus dan lain sebagainya. Nah, ketika belum lagi mungkin paket aerodinamiknya ya, supaya waktu melewati tikungan tetap stabil dan bisa mengeluarkan tenaga yang tetap kencang seperti dan lain sebagainya lah. Ya, belum lagi mungkin bagian-bagian lainnya. Nah, kalau kita melihat kan di situ ada perancang ya, yang mungkin bekerja sama tim yang satu dengan tim yang lain. Ya, ketika saya renungkan tentang gambaran ini, saya melihat pribadi Tuhan pun jauh lebih dari apa yang mungkin orang-orang yang ada di dalam sebuah tim. Karena apa? Karena Tuhan sangat-sangat tahu ketika Tuhan menciptakan seorang anak lahir. Ketika Tuhan menciptakan mungkin pribadi kita masing-masing yang saat ini ada di muka bumi ini. Tuhan sudah menaruhkan potensi-potensi apa nih yang bisa dikeluarkan. Ya. Sama dengan tim itu ketika mereka sudah selesai, enggak mereka kemudian ya udah di dalam setiap perlombaan ya pokoknya jalanlah seperti apa adanya, pokoknya hasilkan sendirilah. Enggak seperti itu. Setiap perlombaan mereka pun akan selalu terus menganalisa sampai kemudian mendapatkan sebuah mobil yang di dalam setiap perlombaan itu bisa memenangkan pertandingan sampai di sebuah akhir kompetisi. Mereka bisa memenangkan yang namanya sebuah piala konstruktor terbaik. Nah, demikian juga ketika saya melihat gambar ini, Tuhan pun begitu. Tuhan melihat setiap kita itu sebagai orang-orang yang sudah didesain sedemikian rupa. Tuhan punya blueprintnya, ya. Dan di dalam diri kita ada DNA-nya Tuhan, ya. DNA yang luar biasa, yang harus terus dikembangkan. Cuma sayangnya kan mungkin kalau kenapa pesan Tuhan ini datang, ya buat kita semua, adalah karena mungkin masih banyak orang percaya yang ternyata mungkin apa yang ada di dalam dirinya itu enggak mereka kembangkan lebih lagi, ya. Mereka cukup puas dengan diri mereka, makanya pesan Tuhannya kan dikatakan jangan berpuas diri dulu, ya. Karena masih banyak hal yang Tuhan mau lakukan, ya. Nah, kalau gitu hal apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menangkap, ya, memahami rencana Tuhan yang memang belum selesai buat setiap diri kita ini. Kemudian kita benar-benar sadar, oh ternyata iya ya, Tuhan sudah taruhkan sesuatu potensi yang luar biasa, yang mungkin masih banyak yang bisa kita lakukan. Ya kembali kepada kalau kita melihat kepada apa yang mungkin menjadi kelemahan dari seorang sosok Musa. Atau saya percaya setiap kita pun ya hari-hari ini kita masih kalau mau jujur masih berkata pengenalan kita akan Tuhan masih kurang. Ya. Mungkin keterhubungan orang-orang percaya, ya, termasuk diri saya sendiri ya yang menjadi yang harus mengintrospeksi. Mungkin hubungan dengan Tuhan enggak terjalin sebagaimana seharusnya.
atau mungkin nggak konsisten. Ya, kadang datang kalau misalnya perlu, ya, atau kadang hari ini atau seminggu wah rajin, nanti waktu saatnya datang mungkin kondisi lagi capek, kelewat, nggak terhubung sama Tuhan. Ya, banyak bolong-bolongnya, kurang lebih seperti itu. Nah makanya harus punya, yang pertama adalah harus punya kemauan yang kuat, ya. Dari poin 1A ini, harus punya kemauan yang kuat untuk membangun hubungan tentunya, ya. Bangun hubungan dengan Tuhan yang memang selama ini mungkin nggak berjalan dengan sebagaimana mestinya, ya. Artinya kan kalau Tuhan kasih pesan, berarti kan buat kita anak-anaknya, ya, orang-orang yang sudah dipanggil harus merenungkan kembali, ya. Harus merenungkan kembali kenapa Tuhan kasih pesan buat kita seperti ini. Di dalam Mazmur pasal yang ke-69 ayat ke-8, ini sosok tokoh Daud, ya. Di dalam kehidupannya dia pernah merasa dirinya itu seperti diasingkan. Oleh siapa? Oleh orang tuanya sendiri. Seperti tertolak kayak orang yang gak dikenal aja, ya, bahkan oleh kakak-kakaknya, ya. Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-8 atau mungkin ke-9 di situ. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Jadi kehadiran Daud itu di dalam keluarganya itu dia seperti orang yang asing. Nah, kira-kira ya perasaan kita seperti apa kalau di dalam sebuah keluarga, ya. Misalnya saya sebagai anak, kemudian orang tua saya tuh menganggap saya tuh sebagai orang yang asing. Udahlah anak ini nggak usah terlalu dikenal, ya. Bisa sakit hati, Bang. Ya. Aduh, kok saya ada di keluarga ini kayak ditolak ya. Ya. Kok saya di keluarga ini kayak nggak dianggap ada ya. Saya ini manusia atau bukan? Wah, mungkin itu bisa menghantui, ya, di dalam pertumbuhan, ya. Kalau misalnya punya keinginan A atau keinginan B, datang sama orang tua langsung, wah kamu anak kecil, dianggap benar-benar nggak ada, kira-kira gimana perasaannya? Daud pernah mengalami situasi tersebut, ya. Kalau kemudian di Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-10 di situ juga, ya, dikatakan begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah inilah luar biasanya pribadi Daud. Ketika mungkin dia merasa keluarganya sendiri meninggalkan lah, ibaratnya mengasingkan dia, menyingkirkan dia, menganggap dia mungkin orang yang gak terlalu memberikan dampak mungkin di dalam kehidupan keluarga. Satu hal yang menjadi sebuah keputusan Daud adalah ada pribadi Tuhan yang menyambut dia. Artinya Daud mencari satu sosok pribadi, siapa yang bisa memberikan kekuatan buat aku. Ternyata dia benar-benar datang kepada pribadi yang tepat. Waktu mungkin dia berdoa, ada pribadi Tuhan yang datang menyambut dia. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan. Wah, disitulah, ya, dari sejak bagaimana ketika dia dipercayakan 23 ekor kambing domba, dia bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatunya dengan sebuah ketaatan, sebuah kesetiaan. Dan itu luar biasa sekali, ya. Itu yang harus kita coba untuk bangun, ya. Dan Tuhan pastinya pulihkan Daud. Tuhan asah Daud, ya. Tuhan persiapkan Daud sampai dia menjadi sosok seorang anak muda yang luar biasa. Anak muda yang enggak takut dalam menghadapi apapun. Ya, tantangan sebesar apapun, Daud bisa lihat hasil dari apa yang Tuhan berdayakan di dalam diri Daud. Kita bisa melihat hasilnya waktu menghadapi Goliat, waktu menghadapi mungkin musuh-musuh ketika di dalam fase yang ketiga mungkin, ya. Dia diangkat sebagai seorang raja. Karena di fase keduanya itu kan merupakan sebuah proses ketika dia sudah lari, ya. Waktu dikejar-kejar oleh Saul, ya. Itu ada proses yang begitu panjang sampai kemudian di satu titik dia diingatkan bahwa dia adalah raja yang sudah diurapi. Ya, fase kedua adalah bagaimana dia adalah pribadi yang sudah diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Ya, tapi kan di dalam perjalanannya kan gak mudah.
Dia harus lalui proses-proses tersebut. Nah di proses tersebutlah Tuhan melengkapi dia. Tuhan memberdayakan dia, memampukan dia. Bagaimana 400 orang yang punya banyak masalah bisa menjadi sosok-sosok pahlawan yang luar biasa. Itu karena ada pribadi Tuhan. Ya, pribadi Tuhan di dalam diri seorang Daud. Kenapa Daud bisa berhasil? Karena Daud punya keterhubungan. Ya. Sehingga dia bisa menularkan sesuatu yang positif buat orang-orang yang punya banyak masalah. Ya. Orang-orang yang mungkin keras semua. Ya. Orang-orang yang mungkin di mata orang lain, di banyak orang menjadi orang-orang pecundang. Tapi Daud bisa ciptakan menjadi pribadi yang luar biasa, sosok yang luar biasa. Nah kita pernah mendapatkan pesan tentang kuasa eksponensial. Artinya wow iya ya di dalam diri kita pun ternyata potensi itu ya begitu luar biasa. Ya. Makanya kita harus gali terus ya. Jangan kita mendiamkan diri kita. Ya. Itu yang pertama. Jadi harus bangun. Ya bangun hubungan dengan Tuhan. Nah kemudian yang kedua. Apa yang kedua yang bisa saya sampaikan, harus terus bangun pengejaran akan kepenuhan Roh Kudus. Ya. Bangun, ya. Jadi pribadi Roh Kudus ini kan adalah pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan naik ke surga. Ya. Tuhan sudah persiapkan jauh-jauh hari. Ya. Adalah lebih baik kalau aku pergi. Karena kalau Tuhan nggak pergi-pergi, ini murid-murid Tuhan Yesus pasti akan mungkin selalu mengandalkan pribadi Tuhan. Tapi Tuhan tidak tinggalkan mereka begitu aja. Tuhan kasih yang namanya Roh Kudus. Ya. Nah, waktu saya dapat poin yang bagian B-nya ini, saya kembali melihat pesan Tuhan ini. Yang saya merenungkan pesan Tuhan ini. Dikatakan kan dalam bahasa Inggrisnya God equip and empower. Ada sesuatu yang menarik hati saya. Saya ingin mencari apa sih yang dengan empower ini lebih lagi gitu ya. Saya menggali lebih lagi ya. Jadi di dalam kalau kita cari dalam terjemahan Alkitab ada begitu banyak Alkitab terjemahan bahasa Inggris ya. Tapi ternyata yang ditemukan itu kalau saya lihat ada 3 terjemahan ya. Yaitu yang pertama Amplified Bible Classic ya, Classic Edition, kemudian juga ada NLT ya, New Living Translate, ada juga kalau nggak salah ESV ya, kalau nggak salah itu. Nah, jadi dari tiga Alkitab terjemahan tersebut, kalau kita lihat mungkin apa ya sih yang dimaksud dengan empower, memberdayakan ya. Kita semua tahu itu tentang kemampuan ya. Nah, jadi saya coba untuk gali. Ya. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Tentu semua tahu ya ayat firman Tuhan ini. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, memberi kekuatan kepadaku. Penekanannya di situ. Ya. Jadi empower itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan memberi kekuatan. Kekuatan yang dari mana? Kekuatan yang pasti yang berasal dari pribadi Tuhan Yesus. Dialah yang memberdayakan itu. Ya. Jadi segala perkara. Ya. Nah di dalam terjemahan Amplified Bible Classic-nya ini dikatakan begini, I have strength for all things in Christ who empowers me. Ya. Terus itu ada penjelasan dalam kurungnya, I am ready for anything. Wah, ketika saya nonton, I am ready. Saya selalu siap dalam keadaan apapun. Artinya nggak ada kata nanti dulu ya Tuhan. Tunggu dulu. Jangan saya dulu Tuhan. Yang lain dulu aja deh. Nggak ada kata Tuhan. Tapi sudah I am ready. Aku selalu siap untuk apapun. Ya. And equal to anything through Him who infuses inner strength into me. Ya. I am self-sufficient in Christ sufficiency. Ya, jadi ini benar-benar luar biasa. Ya, aku punya kekuatan ya untuk segala sesuatunya di dalam Kristus yang memberiku kekuatan. Aku siap untuk segala sesuatu dan mampu
dikatakan. Mampu menghadapi segala sesuatu. Mampu menghadapi segala sesuatu bukan kekuatan kita. Tapi di situ dikatakan melalui Dia yang menanamkan kekuatan batin di dalam diriku. Jadi kalau kita renungkan terjemahan dalam AMPC-nya ini luar biasa sekali ya maknanya. Terus saya coba cari ayat lainnya apa. Di dalam New English Translation ada di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di situ dikatakan begini, ya. I pray that from His glorious unlimited resources He will empower you with inner strength through His Spirit. Ya. Artinya ketika saya renungkan dari pesan Tuhan ini, kata empower ini luar biasa sekali ya. Tuhan kasih buat setiap anak-anaknya dahsyat sekali. Ya. Nah, tapi kan semuanya itu hal yang dahsyat itu nggak mungkin bisa kita terima, nggak mungkin kita bisa pahami kalau nggak ada pribadi Roh Kudus. Kalau nggak ada kerinduan atau keinginan untuk mengejar kepenuhan Roh Kudus. Di dalam bahasa Yunaninya saya coba untuk cari ya kata empower ini apa sih. Tapi ternyata memang nggak di dalam terjemahan ini memang nggak ditemukan ya kata tunggalnya. Jadi saya teringat kembali kepada ayat di dalam Kisah Para Rasul ya pasal yang pertama yang ke-8 ya. Kamu akan menerima kuasa. Nah kuasa itu kan kalau dilihat di dalam terjemahan aslinya kan dinamis ya, dinamik ya. Itu kan padanan katanya ya di dalam kata kerja lainnya. Kalau dilihat di dalam bahasa Yunani, ternyata kata empower ini adalah padanan katanya itulah endunamo. Ya, endunamo. Jadi kan pasti kita terhubung dengan kata yang tadi, ya. Kata kuasa tadi. Artinya apa? Di situ dikatakan memberi kekuatan atau memang kemampuan, ya. Memperkuat, memberikan kekuatan atau memampukan, ya. Jadi ini benar-benar Tuhan tuh menaruh ya kekuatan di dalam diri anak-anaknya. Supaya mereka itu menjadi orang-orang yang tidak menjadi lemah. Tapi menjadi orang yang menjadi kuat. Dalam perjanjian baru, ya Bapak Ibu tentu ingat satu kisah ketika Petrus dan Yohanes. Ya, mereka datang ke bait Allah, kemudian ketemu di situ ada orang yang lumpuh. Kemudian bagaimana Petrus berhasil memulihkan, menyembuhkan karena nama Tuhan. Ya, dengan nama Tuhan tentunya. Emas dan perak nggak ada padaku. Tapi yang ada padaku adalah dalam nama Yesus berjalanlah. Ya. Nah, dari peristiwa tersebut kemudian tersebarlah. Ya. Sampai kepada mungkin para imam, ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya. Dan kemudian, karena apa yang diajarkan oleh Petrus dan Yohanes begitu luar biasa. Ada 5.000 orang yang kemudian mereka menyadari, akhirnya mereka percaya. Nah dari hal tersebut, ini para imam dan orang-orang yang mungkin satu kelompok dengan mereka melihat, wah ini gawat sekali nih. Ya, akhirnya ditangkaplah mereka dan keesokan harinya baru mereka diinterogasi, diperhadapkan di depan mahkamah agama. Ya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, pada saat itu kalau nggak punya kekuatan yang dari Tuhan, mungkin kaki ini gemetaran. Ya, waduh nanti kalau di sidang ini terus diteror, pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab bagaimana? Karena kita tahu di Alkitab jelas ditulis bahwa Petrus dan Yohanes ini adalah orang biasa, ya, yang tidak terpelajar, dikatakan seperti itu. Alkitab menulis itu, tidak terpelajar artinya kan nggak terlalu dipandang gitu. Tapi kalau kita melihat apa yang diucapkan oleh Petrus pada waktu itu, perkataan-perkataan yang sangat-sangat tajam, menyentuh hati orang-orang, bahkan mungkin membuat panas hati para imam, ahli Taurat, ya, dan mungkin orang yang sedang melemparkan pertanyaan, itu membuat mereka panas hati. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang kemudian percaya. Wow, itu kan sesuatu yang dahsyat. Siapa seorang Petrus yang tadinya cuma nelayan yang biasa, dikatakan tidak terpelajar, tapi bisa
ya, karena pribadi Tuhan yang bekerja lewat Roh Kudus. Karena apa? Kita tahu kan peristiwa sebelumnya di hari Pentakosta mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan lewat kepenuhan Roh Kudus itulah Roh Kudus memampukan, memberikan keberanian untuk berkata-kata. Itu sesuatu yang luar biasa. Disitulah Tuhan bekerja memberdayakan pribadi Petrus dan Yohanes. Itu kan bisa kita lihat ya di ayat yang ke-19-nya. Perkataan yang wah ini kalau saya baca kembali ya, setiap saya baca di bagian kisah para rasul di awal-awal ini tentang bagaimana ketika murid-murid ngalami kepenuhan sampai kemudian apa yang mereka lakukan di hari-hari berikutnya, itu seolah-olah membakar diri saya sendiri. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca ya di rumah. Tapi ini perkataan yang sangat saya suka di dalam ayat yang ke-19, kisah para rasul pasal yang keempat. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Wah, ini sebuah tantangan. Ya. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Mungkin itu perkataan Petrus dan Yohanes begitu tegas ya, begitu mungkin dengan suara lantang. Ya. Bisa kita bayangkan di hadapan mungkin banyak orang. Di hadapan Mahkamah Agung seperti itu. Tapi bisa diucapkan dengan suara yang lantang. Ini dahsyat sekali. Kalau bukan Tuhan yang kasih kekuatan, mereka mungkin gak punya keberanian itu. Ini Tuhan lagi berdayakan Petrus dan Yohanes di dalam situasi yang mungkin sedang tertekan. Ya. Tapi dengan sebuah ketenangan, dengan sebuah ketegasan, keberanian, kita bisa melihat di situ lewat pribadi siapa sebenarnya? Pribadi Roh Kudus. Nah, kembali kalau kita mungkin hubungkan dengan Keluaran pasal yang keempat, ya. Bagaimana kan di situ dikatakan bahwa aku akan mengajarkan, ya. Keluaran pasal yang keempat kan yang kedua dikatakan, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ini janji Tuhan waktu di dalam kitab Keluaran seperti itu. Dan itu terjadi pada saat Petrus mengalami, Yohanes mengalami. Ini perkataan-perkataan yang kalau Bapak Ibu baca mungkin di kisah para rasul. Waduh, ini perkataannya luar biasa sekali. Kok bisa ya? Seorang yang tidak terpelajar seperti itu, tapi perkataan-perkataannya begitu tajam, begitu mengenai hati. Ya, membuat orang berpikir, wah tentang pribadi Yesus itu seperti apa. Ini benar-benar janji Tuhan itu benar-benar terjadi. Ya, bahwa Tuhan itu bekerja di dalam diri orang-orang yang mau melangkah. Ini luar biasa. Nah dari sini kan kita bisa lihat, oh ternyata potensi seorang Petrus dan Yohanes ini, wah baru kelihatan ya, begitu dahsyatnya. Karena apa? Karena mereka menjadi orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan kepenuhan Roh Kudus itu enggak cuma, oh pada saat terjadi di hari Pentakosta, tapi justru hari lepas hari ketika mereka sudah mengalami itu, wah ada hal yang berkobar-kobar yang terus ya terjadi dalam diri mereka. Sehingga mereka terus melakukan pengejaran. Kepenuhan Roh Kudus itu harus kita lakukan hari lepas hari. Ya kita sering diingatkan di tempat ini oleh Bapak Gembala. Jadi bukan cuma mungkin datang sebulan sekali, tapi harus setiap hari. Dan itu luar biasa sekali. Ya. Dan ketika saya baca bagian-bagian ini kan kita juga rindu. Ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Hal-hal seperti ini terjadi. Mungkin melalui pribadi kita masing-masing di tempat ini, gereja kita di tempat ini. Waktu kita terima kuasa, waktu terima kepenuhan Roh Kudus, kita ketemu sama orang, kemudian kita sampaikan hal-hal yang mungkin bisa menyentuh hati mereka, sehingga mereka datang, mereka percaya kepada Tuhan. Itu yang kita rindukan. Seperti apa yang mungkin Tuhan sudah taruhkan lewat Musa supaya apa? Membawa bangsa Israel keluar, supaya mereka itu percaya ada pribadi Tuhan yang tetap mengasihi mereka, menyayangi mereka, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Ya. Cuma kan memang kadang-kadang kan ketakutan-ketakutan tersebut ya memang masih muncul. Nah disitulah kita perlu yang namanya terus melakukan pengejaran akan kepenuhan Roh Kudus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apalagi yang bisa kita lakukan ya supaya kita bisa memahami rencana Tuhan yang memang belum selesai buat setiap kita, dan kita sadar potensi yang luar biasa yang sudah Tuhan taruhkan ini. Ya jelas kita harus ada dalam komunitas yang tepat dan benar.
Ibrani pasal yang ke-10 yang ke-25. Di situ katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Jadi kita bukan semakin kendor melakukannya, tapi kita dikatakan semakin giat melakukannya. Ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tahu hari-hari Tuhan hari ini sudah semakin dekat. Kita melihat krisis ekonomi, kita melihat peperangan ya terjadi antar bangsa ya dan lain sebagainya. Mungkin belum lagi mungkin bencana alam ya dan lain sebagainya. Nah, tentu nggak ada cara lain, kita harus ada di dalam komunitas, selalu ada dalam komunitas. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, saya sangat bersyukur. Saya boleh ada di dalam gereja di tempat ini, dari sejak di BRI. Saya bersyukur bukan karena keputusan saya yang tepat, enggak. Saya percaya itu adalah karena dorongan Roh Kudus. Ketika kita lahir baru, kita sudah mengalami yang namanya baptisan. Ya baptisan Roh Kudus di situ. Tapi di situ kan enggak selesai sampai di situ. Ada hal yang harus terus kita lakukan. Komitmen kita seperti apa? Nah, komitmen itu jangan sampai mungkin menjadi padam, ya, menjadi lesu. Tapi harus kita terus kobarkan. Gimana caranya? Ya terus kejar yang tadi ya namanya pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan pribadi Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Disitulah sebetulnya kita akan terus mendapatkan api, mendapatkan semangat, mendapatkan ibaratnya bensin, bahan bakar. Ya, supaya di dalam kita mengiring Tuhan, kita semakin tahu, oh Tuhan, kalau engkau sudah menemukan potensi yang ada dalam diri, Tuhan bantu aku supaya aku bisa kembangkan, supaya aku bisa menganalisa apa yang ada dalam diriku. Nah, itu yang harus kita coba untuk lakukan, ya, sehingga apa yang Tuhan mau untuk Tuhan kerjakan dalam diri kita masing-masing, ini benar-benar bisa terwujud. Karenanya ini yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu semua. Biarlah boleh menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.